video sebelumnya, kita sudah membahas seluruh alur cerita dari film Batman Begins yang menceritakan awal mula kisah Bruce Wayne yang kini menjadi vigilante dengan julukan Batman. Dan di video kali ini kita akan membahas film lanjutannya, yaitu The Dark Knight yang masih disutradarai oleh Christopher Nolan dan dibintangi oleh Christian Bale sebagai Bruce Wayne alias Batman, Katie Holmes sebagai Rachel, Michael Caine sebagai Alfred, Gary Oldman sebagai Lieutenant Gordon, Morgan Freeman sebagai Lucius Fox, Heath Ledger sebagai Joker, dan masih banyak lagi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Welcome to Plot Film. Film ini mengambil timeline setelah Batman mengalahkan pasukan Liga Bayangan dan berhasil menyelamatkan kota Gotham. Karena di ending Batman Begins diperlihatkan kartu dengan lambang Joker. Film ini diawali dengan perampokan sebuah bank oleh 5 orang perampok bertopeng atas perintah Joker. Masing-masing dari perampok bertopeng ini memiliki tugasnya masing-masing, seperti mematikan alarm, membuka berangkas uang, dan menjaga sandera. Namun, setiap kali satu dari mereka menyelesaikan tugasnya, dia langsung dibunuh oleh rekannya atas perintah Joker. Hingga tersisa satu orang perampok yang masih hidup, dan ternyata dia adalah Joker. Joker kemudian kabur membawa uang dengan menggunakan bus sekolah yang sudah diatur untuk menjemputnya. Malam harinya, Screw Cooper alias Dr. Crane sedang ditemui oleh kelompok pengedar narkoba yang melakukan protes karena pembelinya berhalusinasi ketakutan setelah menggunakan narkoba dari Screw Cooper. Tak lama kemudian, datanglah sekelompok Batman KW yang menyerang mereka menggunakan senjata api. Namun kemudian datanglah Batman yang asli dengan menggunakan Batcar dan menangkap seluruh pengedar narkoba tersebut, termasuk para Batman KW, karena Batman tidak mau dirinya ditiru oleh orang lain dan tentunya akan membahayakan hidup mereka sendiri. Di sini Batman terkena gigitan anjing yang dibawa oleh para pengedar tersebut. Kemudian Batman menemui Gordon, dan Gordon meminta bantuannya untuk menangkap seorang kriminal yang sangat berbahaya dengan riasan wajah seperti badut. Namun Batman lebih tertarik untuk menangkap pemimpin mafia daripada menangkap Joker. Batman kemudian kembali ke markasnya yang baru yang terletak di salah satu properti milik Wayne Enterprise. Bruce yang sedang terluka karena gigitan anjing menjahit lukanya sendiri. Sementara itu, di kejaksaan terdapat seorang jaksa wilayah yang baru yang bernama Harvey Dent, dan dia adalah pacarnya Rachel. Harvey Dent tercatat telah banyak memecahkan kasus di kota Gotham. Pada sebuah persidangan yang ditangani Harvey, dia menanyakan kepada saksi apakah Salvatore Maroni merupakan pemimpin dari para mafia yang baru menggantikan Falcone yang telah ditangkap pada film Batman Begins yang sebelumnya. Maroni ini adalah polisi korup yang bekerja sama dengan para mafia. Namun Harvey dan Gordon belum mendapatkan bukti akan keterlibatan Maroni dengan jaringan mafia. Sementara itu, di Wayne Enterprise sedang diadakan sebuah pertemuan membahas sebuah kerjasama antara perusahaan asal Cina milik Mr. Lau dengan Wayne Enterprise. Namun, Bruce merasa kalau perusahaan Mr. Lau ini tidak benar dalam pembukuan pendapatannya, sehingga dia perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bruce merasa kalau Mr. Lau memiliki hubungan dengan para mafia yang ada di kota Gotham. Bruce kemudian meminta kostum dan peralatan Batman yang baru karena yang sebelumnya rusak karena gigitan anjing. Malam harinya, Bruce pergi makan malam di salah satu restoran miliknya. Dia tidak sengaja bertemu dengan Rachel dan Harvey, sehingga mereka pun melakukan double date. Bruce merasa kalau Harvey ini adalah orang yang baik, sehingga Bruce mengatakan akan melakukan penggalangan dana supaya Harvey bisa menjadi wali kota Gotham pada pemilihan yang selanjutnya. Sementara itu, para mafia sedang melakukan sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Mr. Lau membahas uang mereka yang baru saja dicuri oleh Joker. Maroni juga terlihat dalam pertemuan tersebut. Dia mengatakan bahwa uang yang mereka miliki sedang dilacak oleh polisi. Mr. Lau kemudian berkata bahwa dia akan menyimpan semua uang mereka di satu tempat dan hanya dirinya yang tahu tentang keberadaan uang tersebut, sehingga polisi tidak bisa melacaknya. Tak lama kemudian, Joker pun datang ke pertemuan tersebut. Joker menawarkan sebuah perjanjian bahwa dia akan membunuh Batman dan membongkar identitasnya dengan imbalan setengah aset yang mereka miliki. Namun salah satu mafia yang bernama Gumball tidak menyetujui usulan Joker. Dia bahkan ingin melakukan sayembara bagi siapapun yang bisa membunuh Joker. Di sisi lain, Harvey dan Gordon meminta Batman untuk menangkap Mr. Lau yang sudah kembali ke Hong Kong. Bruce kemudian mendapatkan seragam barunya yang telah disiapkan oleh Fox untuk keberangkatannya ke Hong Kong. Sementara itu, di tempat Gumball, Joker berhasil menipunya dengan berpura-pura mati dan dibawa oleh para pemburu hadiah.
Joker kemudian membunuh Gumball dan membuat anak buah Gumball untuk bertarung demi mendapatkan posisi bersama Joker. Di sisi lain, Lucius Fox dan Bruce Wayne pergi ke Hong Kong untuk membahas kelanjutan dari kerjasama mereka yang belum selesai sebelumnya. Lucius Fox pergi seorang diri ke gedung milik Mr. Lau dan mengatakan bahwa Wayne Enterprise tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan yang sedang diselidiki polisi. Fox juga telah meletakkan sebuah ponsel yang dapat merusak sistem keamanan dan bisa menampilkan gambaran visual dari gedung milik Mr. Lau. Malam harinya, Batman mendatangi gedung milik Mr. Lau dan berhasil menyusup dengan peralatan baru yang dimilikinya. Setelah melewati aksi tembak-menembak, Batman berhasil mengalahkan satu persatu anak buah Mr. Lau. Lalu kemudian menangkap Mr. Lau dan kabur dari kepungan polisi dengan menggunakan pesawat. Batman kemudian kembali ke kota Gotham dan menyerahkan Mr. Lau ke polisi. Mr. Lau kemudian membuat kesepakatan dengan Harvey, Rachel, dan Gordon bahwa dia akan memberikan nama-nama para mafia dan mau menjadi saksi atas kejahatan mereka. Gordon pun mulai melakukan penangkapan para mafia, termasuk Maroni yang sedang makan bersama para mafia yang lain. Namun setelah melakukan persidangan, Maroni dan para petinggi mafia yang lain berhasil bebas dengan membayar uang jaminan. Namun para anak buahnya yang tidak mampu membayar jaminan tetap dipenjara. Para mafia ini akhirnya setuju untuk membayar Joker dengan setengah uang yang mereka miliki sebagai imbalan. Joker pun memulai aksinya untuk membuka identitas Batman, yaitu dengan meminta Batman menyerahkan dirinya dan membuka identitasnya. Jika tidak, maka Joker akan membunuh orang yang tidak bersalah setiap harinya, dimulai dengan salah satu peniru Batman. Joker kemudian meletakkan sebuah rekaman yang berisi video tentang pembunuhan dan teror yang dia lakukan pada mayat peniru Batman, sehingga video tersebut dapat disiarkan melalui televisi. Joker pun memberikan petunjuk tentang siapa yang akan dia bunuh berikutnya. Petunjuk itu berupa DNA 3 orang yang dia letakkan pada kartu Joker yang terdapat pada mayat peniru Batman. DNA tersebut adalah milik Hakim Surillo, Harvey Dent, dan Komisaris Loeb. Gordon kemudian mempersiapkan rencana darurat untuk melindungi 3 target berikutnya. Pada kasus Hakim Surillo, dia diberikan sebuah amplop yang berisikan kemana dia harus pergi berlindung oleh para lelaki, dan kemudian masuk ke mobil dan membuka amplop tersebut, dan mobilnya pun langsung meledak. Sementara itu, Gordon berusaha meyakinkan Komisaris Loeb bahwa nyawanya sedang dalam bahaya. Namun Komisaris Loeb malah tidak menghiraukan Gordon dan meremehkan ancaman tersebut. Komisaris kemudian meminum segelas whisky dan ternyata gelas whisky tersebut telah diberi racun yang membuat Komisaris Loeb tewas saat itu juga. Sementara itu, Harvey Dent dan Rachel sedang berada di tempat Bruce untuk menghadiri penggalangan dana yang dilakukan Bruce Wayne untuk Harvey. Bruce kemudian mengobrol dengan Rachel dan mengatakan bahwa Gotham tidak membutuhkan Batman lagi dan Gotham akan dilindungi oleh Harvey sebagai pahlawan tanpa menggunakan topeng. Bruce mengatakan ini karena Harvey telah memenjarakan setengah penjahat kota Gotham dan Bruce percaya dengan kemampuan Harvey. Dan Bruce menagih janji Rachel pada film sebelumnya bahwa dia mau dengan Bruce apabila Gotham tidak membutuhkan Batman lagi. Dan Bruce mengatakan saatnya telah datang. Kemudian Harvey menghampiri mereka berdua dan mengajak Rachel untuk mengobrol. Harvey meminta Rachel untuk menjalani hubungan yang lebih serius dengannya. Namun Rachel belum bisa memberikan Harvey jawaban. Tak lama kemudian, Joker dan pasukannya datang ke tempat tersebut. Bruce yang mengetahui kalau Joker mengincar Harvey kemudian membuat Harvey pingsan dan menyembunyikannya. Rachel kemudian menemui Joker dan menghentikan perbuatan Joker. Joker yang mengetahui bahwa Rachel adalah pacarnya Harvey kemudian menanyakan keberadaan Harvey. Tak lama kemudian Batman pun datang dan mulai menghajar Joker serta anak buahnya. Namun Joker berhasil menyandera Rachel dan menjatuhkannya dari atas gedung. Batman kemudian terjun untuk menyelamatkan Rachel. Keesokan harinya, Gordon mengetahui bahwa target pembunuhan berikutnya adalah wali kota Gotham dalam upacara penghormatan terakhir untuk komisaris yang telah tewas. Saat upacara yang sedang berlangsung, ternyata Joker dan anak buahnya ada dalam regu tembak. Lalu Joker dan anak buahnya mengarahkan tembakan ke wali kota. Untungnya, wali kota berhasil diselamatkan oleh Gordon. Namun, Gordonlah yang menjadi korban dari tembakan tersebut dan Gordon dinyatakan meninggal. Salah satu anak buah Joker berhasil ditangkap dan ditahan. Harvey kemudian menemui orang tersebut dan melihat pin nama yang digunakan oleh orang tersebut bertuliskan Rachel. Menyadari Rachel adalah target berikutnya, Harvey menghubungi Rachel dan memintanya untuk berlindung di tempat yang aman. Rachel mengatakan bahwa tempat yang aman adalah apartemen milik Bruce. Malam harinya, Batman menangkap Maroni dan menanyakan keberadaan Joker. Namun tak ada satu orang pun yang tahu keberadaan Joker. Jika Batman ingin menemui Joker, maka dia harus menyerah dan membuka identitasnya. Batman kemudian menemui Harvey dan mengatakan bahwa dia akan mengungkap identitasnya kepada publik demi menyelamatkan warga Gotham. Rachel yang sudah tiba di apartemen Bruce mengobrol dengan Bruce, dan Bruce mengatakan bahwa dia akan mengungkap identitasnya, dan Bruce kembali menagih janji untuk hidup bersama Rachel.
Keesokan harinya, Harvey mengadakan sebuah konferensi pers bahwa Batman akan mengungkap identitasnya dan bersedia ditahan. Bruce juga hadir pada konferensi pers tersebut. Saat Bruce ingin melangkah menuju podium, tiba-tiba Harvey mengklaim dirinya adalah Batman dan dia bersedia ditahan. I am the Batman. Harvey melakukan ini karena dia percaya dengan Batman dan supaya Joker mau keluar dari persembunyiannya. Mengetahui Bruce tidak mengakui dirinya sebagai Batman dan membiarkan Harvey ditahan, Rachel merasa kecewa kepada Bruce. Rachel kemudian menitipkan sebuah surat kepada Alfred untuk diberikan kepada Bruce dan mengucapkan selamat tinggal kepada Alfred. Harvey yang sedang berada di penjara wilayah akan dipindahkan ke penjara pusat. Namun tujuan dipindahkannya Harvey adalah supaya Joker keluar dari persembunyiannya dengan tujuan untuk membunuh Harvey dan Batman bisa menangkap Joker. Benar saja, saat di perjalanan, rombongan mobil polisi yang membawa Harvey dikejar oleh Joker dan anak buahnya. Terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan ala Fast and Furious. Batman kemudian datang menggunakan Batcar untuk menangkap Joker. Setelah melewati aksi kejar-kejaran yang cukup melelahkan, akhirnya Batman berhasil menggulingkan mobil truk yang dikendarai Joker. Joker kemudian berhasil ditangkap dengan bantuan Gordon yang ternyata memalsukan kematiannya. Harvey kemudian dibebaskan dan diwawancarai oleh pers atas aksi beraninya yang mengaku sebagai Batman dan berhasil menangkap Joker. Namun saat dalam perjalanan pulang, Harvey ditangkap oleh anak buah Joker. Gordon kemudian mendapatkan promosi menjadi komisaris karena berhasil menangkap Joker. Batman kemudian menginterogasi Joker dengan cara memukulinya, dan Joker akhirnya memberitahu bahwa Rachel dan Harvey Dent telah ditangkap dan dibawa ke sudut kota yang berlawanan. Apabila Batman terlambat untuk menyelamatkannya, maka mereka berdua akan mati. Namun Batman hanya bisa menyelamatkan satu nyawa saja, karena jarak keduanya yang cukup jauh. Joker kemudian memberitahu lokasi Rachel dan Harvey ditahan. Batman memutuskan untuk pergi menyelamatkan Rachel, sementara Gordon dan pasukannya pergi untuk menyelamatkan Harvey. Harvey dan Rachel diikat pada sebuah kursi yang dikelilingi oleh drum minyak dan terdapat sebuah bom di tempat mereka masing-masing dan akan meledak pada waktu yang bersamaan. Saat Harvey berusaha untuk membebaskan diri, dia terjatuh dan terkena tumpahan minyak. Tak lama kemudian, Batman sampai ke tempat penyanderaan tersebut dan ternyata yang ada di tempat tersebut adalah Harvey. Joker telah membohongi Batman dengan menukar lokasi mereka. Lalu bom pun meledak pada waktu yang bersamaan. Batman berhasil menyelamatkan Harvey, namun Rachel tidak berhasil diselamatkan. Rachel dinyatakan meninggal dan Harvey mengalami cedera dan dirawat di rumah sakit. Sementara Joker yang berada di kantor polisi berhasil membebaskan diri. Bruce merasa terpukul dengan kematian Rachel. Bruce merasa dialah penyebab kematian Rachel. Alfred kemudian membaca surat yang dititipkan Rachel untuk Bruce, yang isinya Rachel memilih untuk menikah dengan Harvey. Namun, karena Bruce merasa terpukul dengan kematian Rachel, Alfred memutuskan untuk tidak memberikan surat tersebut kepada Bruce. Sementara itu, di sebuah acara live televisi, seorang pria yang bernama Mr. Reese ingin mengungkap identitas Batman yang sebenarnya. Mr. Reese ini adalah seorang yang bekerja di Wayne Enterprise dan dia menemukan data-data tentang pembuatan perlengkapan Batman di Wayne Enterprise. Tiba-tiba Joker menelpon ke acara tersebut dan mengatakan jika Mr. Reese tidak mati dalam 1 jam, maka dia akan meledakkan sebuah rumah sakit. Melihat hal itu, Gordon pun sibuk memerintahkan anak buahnya untuk mengevakuasi setiap rumah sakit terdekat dan dia pergi untuk menyelamatkan Mr. Reese. Bersamaan dengan itu, Joker menyamar sebagai seorang suster dan menyelinap ke rumah sakit tempat Harvey dirawat. Joker menghasut Harvey agar Harvey menumpahkan semua kesalahan kepada kelompok mafia dan juga kepada Gordon yang gagal menyelamatkan Rachel. Tak lama kemudian, rumah sakit tempat Harvey dirawat pun meledak. Sebelum terjadi ledakan, rumah sakit tersebut telah dievakuasi. Namun, Harvey dan 50 orang lainnya dinyatakan hilang dari rumah sakit tersebut. Sementara itu, Joker kembali berulah dengan menyebarkan teror melalui televisi bahwa nanti malam dia akan membawa seluruh penduduk Gotham ke dalam permainannya. Jika mereka tidak mau masuk ke permainan Joker, maka mereka harus pergi meninggalkan kota Gotham. Namun Joker telah memasang bom di seluruh jembatan dan terowongan kota Gotham, sehingga satu-satunya jalan untuk keluar dari kota Gotham yaitu melalui laut dengan menggunakan feri. Hal ini membuat panik seluruh penduduk Gotham. Di sisi lain, Harvey yang ternyata masih hidup kini mulai melakukan aksinya untuk mencari polisi yang telah membawa Rachel sehingga Rachel diculik. Harvey ingin melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang terlibat atas kematian Rachel. Satu persatu polisi yang dia curigai tentang penculikan Rachel ditanyai dan dibunuh. Tiba di malam harinya, hanya ada 2 buah kapal feri yang bisa digunakan untuk evakuasi warga Gotham. Gordon pun memutuskan satu kapal akan digunakan untuk warga sipil dan kapal yang satunya akan digunakan untuk membawa para tahanan yang dipenjarakan oleh Harvey sebelumnya. Setelah kapal tersebut berangkat dari pelabuhan, awak kedua kapal tersebut menemukan sebuah detonator bom. Lalu mereka dihubungi oleh Joker.
Joker mengatakan bahwa detonator tersebut adalah pemicu untuk bom yang terdapat di kapal yang lainnya. Jika sampai tengah malam mereka tidak menekan detonatornya, maka Joker akan meledakkan kedua kapal tersebut. Namun, jika ada satu kapal yang menekan tombolnya, maka Joker akan membiarkan kapal yang menekan tombol tersebut selamat. Di sisi lain, Batman mulai melacak keberadaan Joker dengan meretas seluruh handphone yang ada di kota Gotham. Apabila Joker berbicara dan di dekatnya ada handphone, maka Batman akan mengetahui lokasi Joker. Di sini Batman dibantu oleh Lucius Fox. Setelah mengetahui lokasi Joker, Batman memberitahu Gordon tentang tempat tersebut dan dia juga pergi untuk menangkap Joker. Di sini, Joker menyandera 50 orang yang hilang dari rumah sakit. Namun dia mengganti pakaian anak buahnya dengan pakaian pasien, dan di tangan para pasien diikatkan senjata api, sehingga polisi mengira kalau orang yang memegang senjata adalah para penculik. Untunglah Batman berhasil membereskan masalah tersebut dengan mengalahkan semua penjahat dan juga mengalahkan para polisi yang masuk ke gedung dan tidak tahu tentang pertukaran sandera tersebut. Menjelang jam 12 malam, pada kapal feri yang membawa para narapidana, seorang pria kekar memutuskan untuk menekan detonator yang mereka miliki. Namun setelah dia memegang detonatornya, dia lalu membuang detonator tersebut ke laut. Sedangkan di kapal para penduduk sipil, awalnya mereka ingin meledakkan kapal para narapidana. Namun menjelang tengah malam, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak meledakkan kapal para narapidana. Sementara itu, di tempat Joker berada, akhirnya setelah melalui pertarungan yang sengit, Batman berhasil mengalahkan Joker dan menangkapnya. Di sisi lain, Harvey telah menculik istri dan anak Gordon. Dia kemudian menelpon Gordon dan mengatakan dia berada di tempat Rachel tewas. Mengetahui hal tersebut, Gordon bergegas ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Harvey mengancam akan membunuh orang yang paling berharga bagi Gordon, karena Gordon telah gagal menyelamatkan orang yang paling berharga baginya, yaitu Rachel. Untunglah Batman datang ke tempat tersebut dan berhasil menyelamatkan anak Gordon. Namun Harvey tewas jatuh dari lantai atas pada kejadian tersebut. Batman sadar bahwa jika Harvey yang telah berubah menjadi jahat diketahui oleh publik, maka semua usaha Harvey dalam memberantas kejahatan di kota Gotham akan sia-sia. Maka Batman meminta Gordon untuk membersihkan nama Harvey dan melimpahkan semua kejahatan kepada dirinya. Maka sejak saat itu, Batman akan menjadi buronan yang paling dicari di kota Gotham. Dan film pun berakhir. Itulah tadi pembahasan mengenai seluruh alur cerita dari film The Dark Knight, dan sampai jumpa di video selanjutnya.